Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, Admin akan melanjutkan pembahasan tentang komik Pokemon Adventures. Pada pembahasan kali ini, kita bakal flashback dikit ya, ke masa lalu Blue. Petualangan seperti apakah yang telah dilakukan Blue di masa lalunya? Sangat menarik untuk disaksikan. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Cerita dimulai memperlihatkan Blue yang sedang berselancar menggunakan Hidden Machine 03, yaitu Surf milik Golduck. Loh, kok hanya Blue? Yellow-nya mana? Bukannya Yellow dan Blue berpergian bersama untuk berlatih. Jadi, sesuai yang telah Admin A sampaikan di bagian pembukaan, bahwa untuk cerita kali ini, kita akan flashback ke masa lalu Blue. Tepatnya sebelum Liga Pokemon dimulai, yaitu 2 tahun yang lalu. Kalau lebih spesifiknya, masa lalu Blue ini terjadi tepat ketika Red berkonfrontasi langsung dengan Giovanni di Viridian Gym. Lanjut ke cerita, Blue yang menelusuri lautan ini ternyata bertujuan untuk pergi ke tempat Indigo Lake dilaksanakan, guna berpartisipasi di acara Pokemon terbesar di wilayah Kanto. Nah, di tengah perjalanannya, tiba-tiba muncul seekor Pokemon liar bernama Lapras yang seketika menyerang Blue. Tanpa basa-basi, move Water Gun dikeluarkan oleh Lapras. Dengan sigap, Blue berhasil menghindar dan seketika memerintahkan Golduck untuk mengeluarkan move Tail Whip untuk menyerang balik Lapras. Lapras yang kesal seketika mengeluarkan move bertipe S, yaitu Miss. Yang seketika menyebabkan daerah sekitar tertutupi kabut es. Lalu sosok Lapras pun mulai menghilang dan membuat pandangan Blue menjadi terhalang. Nah, di sini Blue mulai membuktikan dirinya sebagai pelatih yang bukan kaleng-kaleng. Ia tetap tenang di situasi tanpa dapat melihat seperti ini. Nah, ketika Lapras mulai muncul dan akan menyerang Blue, tiba-tiba Blue balas menghilang dari pandangan Lapras dan membuat Pokemon bertipe air ini menjadi kebingungan. Kemudian sosok Blue muncul kembali dengan menunggangi pilar air yang tercipta dari jurus Hydro Pump milik Golduck. Nah, aksi ini bertujuan untuk dapat keluar dari move Miss yang telah diciptakan oleh Lapras. Bereaksi akan hal itu, Lapras sekali lagi akan menyerang Blue. Nah, hebatnya Blue, ia bereaksi lebih cepat dan menyerang Lapras kembali dengan move Hyper Beam milik Golduck. Di sini kita bisa melihat Golduck sangat luar biasa ya, dapat menyerang dengan berbagai kondisi dan posisi. Memang Pokemon yang telah dilatih oleh Blue nggak kaleng-kaleng ya. Nah, melihat Lapras yang sudah mulai melemah, Blue seketika melemparkan bola Pokemon miliknya untuk menangkap Lapras. Kemudian cerita berlanjut ketika Blue telah sampai di daratan dan sedang mengecek Pokédex yang telah diperbaharui dengan data dari Lapras. Lah, gua mah ganteng. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang berteriak kepada Blue, "Hey, listen!" untuk mengembalikan Lapras miliknya. Maksudmu, Lapras ini memiliki pelatih? Itu tidaklah mungkin. Karena apabila seekor Pokemon memiliki pelatihnya, maka Pokemon itu tidak dapat ditangkap oleh orang lain. Ucap Blue membalas ucapan dari anak kecil itu.
Lalu anak kecil itu berkata bahwa ia telah memantau Lepres sejak seminggu lalu. Maka dari itu tidak boleh ada yang memiliki Lepres selain dirinya. Sayangnya Blue tidak peduli akan hal itu dan segera melanjutkan perjalanannya. We do not care. Melihat tingkah Blue, membuat si anak kecil seketika memeluk dan memohon kepada Blue untuk mendapatkan Lepres itu. Kaget dengan bagaimana si anak kecil bereaksi, Blue mulai bertanya kenapa kau begitu ingin memiliki Lepres. Sembari ia menasehati si anak kecil agar berlatih demi bisa menangkap Pokemon yang ia inginkan. Aku tidak memiliki waktu yang banyak sampai aku bisa menangkap suatu Pokemon, ucap si anak kecil. Nah, si anak kecil mulai bercerita bahwa Pokemon miliknya yaitu Haunter tiba-tiba pergi ke suatu tempat bernama Power Plant dan seketika menghilang tidak ada jejak. Bahkan Haunter terlihat seperti terhipnotis untuk menghampiri tempat itu. Kemudian scene berganti ke Pokemon Center yang memperlihatkan Blue sedang menghubungi Profesor Oak guna menceritakan masalah yang terjadi. Betul, banyak informasi yang mengatakan bahwa terlihat berbagai Pokemon bertipe Ghost yang bergentayangan di luar Power Plant. Padahal bangunan itu sudah lama tak berpenghuni, ucap Profesor merespon laporan dari Blue. Lalu Profesor pun menyarankan Blue untuk mencoba memeriksa Power Plant sembari menolong si anak kecil. Hal ini pun lumayan bermanfaat sebagai pelatihan sebelum mengikuti Liga Pokemon. Merespon hal itu, Blue setuju untuk mengikuti saran dari kakeknya. Walau tidak ada hal yang menarik di Power Plant, karena Zapdos berkemungkinan besar sudah tidak ada di sana. Sayangnya, Blue yang berwatak keras memberitahu bahwa ia hanya akan menonton dan bertindak apabila diperlukan. Jadi si anak kecil harus menyelamatkan Pokemon miliknya sendiri dengan kemampuan yang ia miliki. Nani? Terkejut akan hal itu, si anak kecil terpaksa mengikuti cara main dari Blue. Maka dimulailah petualangan Blue dengan si anak kecil. Kemudian cerita berganti memperlihatkan pemandangan di dalam Power Plant. Terlihat ada sesosok manusia dan beberapa Pokemon bertipe Ghost yang sepertinya sudah tahu akan kedatangan dari Blue. Lalu cerita kembali berganti memperlihatkan Blue dan si anak kecil yang sudah sampai di dalam Power Plant. Suasana yang sunyi dan banyaknya peralatan yang sudah rongsok sepanjang mata memandang membuat keadaan sekitar sangatlah mencekam. Nah, ketika sedang mencoba menjelajah daerah sekitar, tiba-tiba muncul sekelompok Pokemon bertipe listrik yang salah satunya adalah Magneton. Surprise, motherfucker. Yang seketika menyerang Blue dan si anak kecil dengan serangan listrik. Tetap tenang walau diserang mendadak seperti ini, Blue secepatnya mengeluarkan Pokemon miliknya yaitu Machamp. Dan segera menyerang balik dengan move low kick. Sayangnya malah Machamp yang terjatuh dan kesakitan. Menurut analisa dari Blue, Magneton dan sekelompok Magnemite telah mengeluarkan move Sonic Boom sebagai counter ketika diserang oleh Machamp. Lalu sekali lagi, Blue memerintahkan Machamp untuk mengeluarkan move Focus Energy. Dan seraya menyerang Magneton sekali lagi, tepat di kepalanya yang retak. Hal ini pun membuat Magneton akhirnya dapat dikalahkan. Jadi, move Focus Energy berfungsi untuk memfokuskan energi di dalam tubuh Pokemon ke satu serangan pamungkas. Nah, Blue menggunakan move ini untuk memfokuskan energi serangan Machamp ke retakan di kepala Magneton yang telah dibuat oleh move low kick sebelumnya. Hal itulah yang membuat Magneton seketika dapat dikalahkan, karena memang sudah mendapatkan kerusakan sebelumnya dan diserang sekali lagi dengan damage yang lebih besar. Melihat pertarungan dari Blue, membuat si anak kecil menjadi kehabisan kata-kata. Gimana? Sudah mau menyerah? Ucap Blue melihat si anak kecil yang ketakutan.
Tidak, ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya. Aku menginginkan haunterku kembali. Maka perjalanan Blue dan si anak kecil pun masih terus berlanjut. Dan cerita pun bersambung. Walau cerita kali ini memperlihatkan flashback masa lalu dari Blue, tetapi tetap seru untuk ditonton ya. Musuh seperti apa yang menanti Blue di power plant? Dan informasi penting apakah yang akan didapat dari flashback ini? Yang akan berguna untuk petualangan Yellow ke depannya. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih paling suka melihat berbagai tindakan yang Blue lakukan dalam keadaan tenang. Meski sedang menghadapi berbagai situasi yang terjadi, benar-benar memperlihatkan kejeniusan Blue sebagai pelatih Pokemon. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!